kita akan mulai. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir. Ayo Bu, mau begitu saja? Gak apa-apa ya? Baik, kita mulai ya Bibi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur di sore yang cukup terik hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah kita semua yang di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya sebagai tentu tameng kita Ibu ya, syafaat itu ya, karena betapa kita banyak dosa gitu ya. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah SAW kelak kita ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Ustaz Firdaus, guru kita, syekh kita di lingkungan yang alhamdulillah hari ini sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah di sore yang cukup cerah ini sama-sama kita buka majelis kita ini dengan sama-sama melafazkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Dengan dibukanya dengan surat Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan menambah berkahnya pertemuan kita di sore hari ini sebagai salah satu amalan baik kita insyaallah di sisi Allah gitu ya, yang dari pagi barangkali sudah cukup banyak amal maksiat kita gitu ya, yang sadar atau tidak sadar ada beberapa amal maksiat yang semoga di sore hari ini kita bisa mengintrospeksi dengan kita hadir di majelis ini, dan semoga kelak menjelang tidur kita di malam hari nanti tidak ada maksiat yang tidak kita minta ampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah kita buka dengan Fatihah, tadi sudah kita coba. Selanjutnya dipersilakan pada Ustaz untuk memberikan tausiahnya di sore hari ini. Semoga hati-hati kita terbuka untuk menerima tausiah. Demikian, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu mubasysyirin mundzirin wa khatamahum bi rusulihin nabiyil ummil amin wa nazzala 'alaihil qur'an wa hafizahu min aidil muharrifin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul qawiyyun matin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Kita adalah ibu-ibu sebagai wanita pilihan, sehingga ibu berangkat dari rumah ke sini ini adalah
pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kaki dari rumah itu adalah perjalanan iman. Kaki ini hanya sarana. Kalau dengan perjalanan kaki, wah penuh masjid ini. Begitu diumumkan, begitu di WA ada surat, ada pengajian hari Sabtu, oh datang semua. Ya, apalagi diiming-iming dengan istilah door prize dan lain sebagainya. Ya, itu belum iman. Ini ibu-ibu nih pilihan. Ya, tidak tahu datangnya dari mana. Begitu pengajian udah. Begitu asar, sekarang asar jam 3. Ya kan? Asar jam 3. Langsung sholat, pakai baju bedak-bedak mandi segala macam ya kan? Gitu. Karena sudah dilatih diri itu seperti itu, insya Allah nggak terasa datang ke sini tuh. Tetapi kalau dengan iman, walaupun tidak ada kaki, bisa diantar keluarganya, bisa naik sepeda listrik dan lain sebagainya. Itu dengan iman. Ya, kita punya kaki dengan iman. Nah, ibu hadirin, makanya kita berkumpulnya di sini itu adalah orang-orang pilihan yang diberi hidayah oleh Allah. Ibu-ibu pilihan. Menjalankan kewajiban thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu, memperbaiki ibadah-ibadah yang ternyata benar enggak. Saya setuju apa yang disampaikan, yang diacarakan seperti ini. Sebelum datang ustaz, lafalkan dulu lisan kita. Apakah dengan sholawat, apakah dengan bacaan Al-Quran ini sama-sama, yuk bareng-bareng. Nanti dibahas seayat atau satu penggal. Tolong apa sih kok ini dibaca panjang? Kenapa sih kok ini adalah kayak jidat halis, kayak sisir dan sebagainya? Itu dibahas sebelum masuk ke materi. Namanya tahsin, belajar. Ibu ingat qasidah Nasidaria? Belajar di waktu kecil. Ayo. Belajar terus nah sekarang bagaimana yang lansia belajarnya? Ya kan? Itu yang dewasa. Coba lagu-lagu baheula itu bermakna, ibu hadirin. Coba. Rasul memberikan wanti-wanti kepada kita begitu kita lahir mencari ilmu sampai liang lahat. Ya kan? Ini Bu maknanya. Makanya jangan malu kalau belajar. Jangan malu nggak bisa. Mumpung di dunia, ya. Tahsin belajar. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, saya setuju ini, Bu, didawamkan terus nanti. Sebelum datang ustadz yang mau menceramah, tidak usah panjang-panjang ceramah, lainnya dipraktek. Ya, belajar ngajar. Ibu-ibu tuh nanti sebagai soko guru untuk anak-anak kita. Ya, tadi dibuka dengan Fatihah, ya, ibu hadirin. Masya Allah, ibu tahu nggak itu Fatihah itu? Sebagai Ummul Quran, ya kan? Sebagai Ummul Quran Fatihah itu ibu hadirin. Terus lagi Ummul Fatihah, tahu nggak rahasianya Fatihah? Nah, nanti kita terangkan. Sekarang sholawat dulu saya sampaikan. Kita jangan sampaikan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Karena beliau itu adalah memberikan kepada manusia dari alam yang gelap sampai ke terang benderang. Kita tahu praktek sholat, kita tahu bacaan sholat. Tapi kadang-kadang maknanya nggak tahu. Dibaca-baca. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin adalah sebagai utusan. Tetapi kalau ibu tidak pakai ilmu, innaka laminal mursalin, dibaca panjang laknya, bukan utusan. Tuh coba. Hati-hati. Nah, inilah perlunya belajar. Yasin wal Qur'an hakim, innaka laminal mursalin. Jangan dibaca laminal mursalin. Jadinya tidak ada rasul ujung-ujungnya. Ya, inilah pentingnya ilmu. Ya. Ibu hadirin, rahasia-rahasia dalam surat Al-Fatihah itu tadi sudah dibacakan sebagai pembuka. Yuk mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Yuk kita mudah-mudahan kita mendapat berkah dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran. Ya, semua yang 30 juz terkandung ada di situ. Ya. Yang pertama, Al-Fatihah itu seringkali dibaca untuk arwah sampai ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahu al-Fatihah. Baca nyampe. Nah, Fatihah. Apalagi ini baru Fatihahnya nih. Ini baru pembuka Ibu. Belum masuk materi. Ya, baru Fatihah aja ini, ya. Yang kedua, rahasia surah Al-Fatihah tanpa membacanya sholat menjadi tidak sah. Hati-hati. Rukun. Ibu sholat wajib, sholat sunat, sholat apapun tanpa Fatihah tidak ada nilainya. Saking wajibnya. Ya. Saking wajib. Pak, saya ikut imam katanya. Ya. Soalnya ada yang bertanggung jawab imam, kami terus saja apa yang ikut imam ikut. Ya. Ibu hadirin, bahwa seseorang hamba Allah yang muslim, sholat ibadah itu nilainya beda-beda, tidak akan sama. Walaupun orang berjejer di sini beda-beda. Orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu nilai sholatnya berbeda. Ya, contoh, karena dia memahami dalam struktur rangkaian atau istilahnya operational procedure atau SOP, standar prosedur operasional, tahu dia tatanan-tatanan tentang sholat, ya, dari mulai makhrajnya, pasehnya, ya kan, tahu misalkan dia, itu sangat beda. Ya. Nah kita sebagaimana makmum gimana? Baca yang rukun-rukunnya saja. Sholat itu perlu dilapalkan, bukan di dalam hati. Kalau dalam hati ini kadang-kadang bayangan kemana aja. Maknanya dalam hati itu harus. Allahu Akbar. Nah, dalam hati Allah Maha Besar. Ya. Ini makna sholat aja Bu, Masya Allah. Di dalam sholat itu ada doa, ada permohonan, ada memuji Allah, ya kan? Di dalam sholat kalau ibu dirangkaikan dalam sholat, kalau ibu baca bahasa SOP sholat atau standar prosedur operasional sholat, ibu baca itu maknanya artinya Masya Allah. Ya. Dalam sujud duduk di antara dua sujud ada. Itu dinyatakan di situ doa manusia hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, ya Allah ampuni hamba. Ya kan? Warfa'ni, angkat derajat dan lain sebagainya. Ada di situ yang 7 itu. Ya. Maka jangan sujud itu bilang kayak capung gitu. Ya, harus tumaninah. Tumaninah itu rukun. Ya, gitu. Tumaninah rukun. Nah,
Banyak sekarang petunjuk-petunjuk tentang sholat. Coba itulah. Itu aja gali dulu. Belajar otodidak sendiri, menurut dulu itu dulu. Ya, itu salah. Al-Fatihah yang berikutnya adalah menjadi petunjuk bagi yang buntu dari keresahan. Ya, gitu. Coba ngambek-ngambek ibu bacalah Fatihah. Al-Fatihah gitu kalau baca Bapak Ibu. Ya di rumah. Gitu. Jangan bilang sontoloyo Al-Fatihah gitu. Ya. Apalagi dibaca ditiup pada beras misalkan, atau bagi anak yang bermasalah misalkan, mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Fatihah berkah nih makan ini jadi daging bukan jadi penyakit. Ya, gitu. Terus lagi Fatihah itu sunat dibaca ketika dirimu sedang marah tuh. Diri kita lagi marah itu sunat baca. Sunat. Yang berikutnya adalah salah satu surat penawar sihir. Al-Fatihah ini. Banyak rahasia-rahasia di balik itu. Itu baru Al-Fatihah saja. Makanya dalam sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Ya, Ibu hadirin sekalian. Itu diantaranya sekelumit tentang Al-Fatihah. Ya. Makanya tolong Fatihah ini perbaiki. Siddahnya ada 17 di situ, jangan sampai kelewat. A'u, jangan a'u, tetapi a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bacanya fasih. Saya sudah mulai pada tanggal di giginya, jadi agak kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan anunya. Kalau bacaan sesuai dengan tatanan, kalau dengan istilahnya kita mau ke atas dikut tangga itu enak sekali. Tek 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 tidak akan terpleset. Ar-Rahman Allah, nah juga begituan karena tafhim, ya tebal, tafhim. Maliki yaumiddin, awas, Maliki yaumiddin itu tidak sama dengan dalam surat An-Nas, Malikin Nas, karena biasa membaca Maliki yaumiddin, Malikin Nas, ya kan? Padahal Malikin Nas itu pendek. Malikin Nas. Jadi tidak sama dengan Maliki yaumiddin, Malikin Nas. Nah, ya. Itu ada tuh imam yang begitu. Malikin, oh biasa ini. Sekarang. Ya itu kalau kurang teliti. Jadi ada adab-adabnya, ada SPO-nya, ada standar prosedur. Ya, semuanya ada di situ. Ya, hati-hati dalam surat Al-Fatihah. Itu baru bacaannya saja. Kok sekarang bacaan Fatihah, bacaan Quran tuh gemah-gemulai ini, tetapi bukan maknanya, istilahnya syiarnya kurang. Enggak zaman dulu, zaman orang-orang tua kita dulu. Fatihah kita bawa air, orang-orang adik kita sakit, bawa ke orang tua, dibacakan Fatihah 3 kali, hilang tuh sakit, panas. Bawa seember dulu saya waktu masih kecil, bawa aja seember air hangat, Mbah, doain dong Mbah. Gitu. Si adek anu tuh panas, udah pegang-pegang baca Fatihah sudah. Coba. Padahal dulu tuh bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu iya. Alimin aja ngalimin. Mudah-mudahan kita nggak di sono Bu, tempat saya. Iya. Alimin ngalimin. Ngalamin. Iya. Tetapi hatinya, Bu, keyakinannya lebih dalam.
Tapi kita sekarang makhrajnya benar, wah lagunya benar, sesuai dengan SOP. Tetapi hampa. Kalau padi itu hampa. Ya. Nah, itu. Nah, Ibu hadirin sekalian. Itulah kita sebagai manusia. Kita makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Itu pasti di dunia ini. Sakit butuh dokter. Kan? Makhluk sosial. Bodoh kita butuh guru. Sehingga kita bisa lulus SD, lulus SMP, SMA, terus perguruan tinggi S1, S2, S3 dan S3. Ya, gitu. Pokoknya SS dan seterusnya. Itu di antara kita, antara manusia di dunia. Jadi kebutuhan kita itu saling menutupi di antara kita. Ya, rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Ilmu pun begitu, ya, tergantung kita. Ya. Tetapi nanti suatu saat kita di antara kita, baik saudara, baik suami, akan nafsi-nafsi. Siapa lu, siapa gua. Ya, tidak ada yang menolong kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, Bu, kita itu akan kucar-kacir. Mau cari naungan siapa? Kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia sekarang masih hidup, masih mungkin minta pertolongan kepada kita sesama, kepada tetangga, kepada handai, tolan, guru dan sebagainya. Masih bisa minta tolong makhluk sosial. Ya, saya nggak bisa ngaji, tolong dong saya ajarin, bisa. Saya nggak punya beras, tolong dong saya nggak bisa makan pada hari ini, bisa. Tetapi nanti suatu saat tidak bisa. Boro-boro nolong, saya juga perlu pertolongan. Jadi ada 7 naungan yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. 1. Imamun adilun. Imam yang adil. Imam menurut Islam dikategorikan adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Pemimpin yang dikatakan pemimpin itu baik organisasi, kepala desa, RT, RW, gubernur, bupati, presiden sekalipun, kepala rumah tangga sekalipun, itu adalah pemimpin. Dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kalau pertanggungjawaban betul, maka syafaat naungan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada pemimpin tersebut. Tapi tunggu dulu, adil tidak? Apa yang dikatakan adil? Yang dikatakan adil itu, Ibu hadirin sekalian, apa yang dirasakan kebijakan-kebijakan bijaksana. Tidak ada pilih kasih, ya, tidak mementingkan diri sendiri, apalagi golongan, keluarga, KKN dan lain sebagainya. Ya, itu. Kita sekarang lagi sibuk cari pemimpin, Bu. Tetapi pemimpin itu bagaimana yang ngajak orang kepada takwa sesuai keagamaan kita. Ya. Pemimpin harus menjadi contoh. Kita di rumah harus menjadi contoh. Ibu-ibu juga harus menjadi contoh. Suatu saat banyak sekarang pemimpin ibu-ibu. Ya kan? Udah banyak sekarang. Direktur-direktur wanita. Menteri-menteri wanita. Sudah banyak. Lurah, camat, semua jadi pemimpin wanita sudah banyak sekali. Nah, itu harus menunjukkan bagaimana ketakwaan sesuai dengan ideologinya.
Sering nggak ke masjid, akhlaknya bagaimana, ngajak-ngajaknya bagaimana, omongannya bagaimana, ucapannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang harus kita cari. Ya, jadi kesemuanya. Dia tidak pilih kasih, itu ini tidak milik saya, ini milik saya, nggak ada. Ya, kalau sudah selesai, itu adalah rakyat. Kalau sudah selesai, itu anakku semua. Ya, Ibu hadirin sekalian. Pinter-pinterlah untuk memilih. Ya, semua kedaulatan ibu-ibu. Ya, ibu akan mempertanggungjawabkan nanti milih siapa dan milih siapa. Ya, Ibu hadirin. Yang sering ngajak-ngajak kebaikan kepada kita, kepada anak buahnya atau kepada warganya. Ibu hadirin sekalian, kebutuhan manusia terhadap bantuan orang lain di dunia ada harapan terpenuhi. Ada harapan kalau kita masih hidup. Ada harapan kita masih di dunia, masih bisa minta pertolongan. Jadi wanti-wanti nanti suatu saat kita akan nafsi-nafsi siapa lu siapa gua. Maupun suami istri maupun anak, abang sebagainya nggak ada. Suatu saat. Nah pada saat inilah waktunya kita cari bagaimana supaya kita dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu satu, pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua Ibu hadirin, yang kedua adalah wasabun sa'afi ibadatillahi ta'ala. Adalah seorang pemuda yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemuda ini dikategorikan bukan anak laki-laki saja, baik laki-laki maupun perempuan. Cetaklah anak-anak kita itu sebagai pemuda yang berharga, yang bermanfaat bagi kita, yang mengangkat derajat keluarga kita. Ya, untuk tampil di masyarakat, bagaimana caranya supaya bisa membawa kehidupan dalam ketakwaan sesuai agama kita. Ciptakan. Harus kita lebih getol memberikan tracing kepada anak kita. Ibadah, 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 ibadah. Ya, supaya jadi orang yang bermanfaat. Jangan kalah sama gadget. Ya. Jangan kalah, dia buka YouTube sekarang semua keluar. Harus didampingi. Ciptakan sebagai pemuda yang soleh-soleha. Ya, belajar yang akan mengangkat diri kita. Bila mana kita terpuruk di dalam neraka. Siapa yang akan menolong? Di antaranya anak kita. Ustaz, kami sudah menyuruh. Tetapi dia bandel apa? Jangan putus asa. Terus dan menerus. Ya, jangan sampai tidak ada walaupun sayang terhadap anak daripada sayang nanti terjerumus, ya kan? Lebih baik sayang distreng dalam kebaikan. Kalau masih muda itu Ibu hadirin, kalau rotan itu masih bisa dibengkok-bengkok, bakar dikit bengkok lagi. Bengkok lagi. Ya, tetapi kalau sudah lansia belajar ilmu pun laksana di atas air. Gitu. Jadi kalau sudah tua susah. Nanti sudah menjadi tabiat apalagi. Ibarat kalau sudah terkurung oleh tabiat susah. Kebiasaan susah. Ya, jadi jangan dibiasakan. Jadi wasabun sa'an fil ibadatillahi ta'ala, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa remaja itu tidak menjadi penghambat dalam beribadah. Ya, terus. Ya, jadi di masjid banyak jamaah
Lansia ini. Pemulanya sedikit. Pemulanya berangkat dari rumah sore, ramai-ramai udah labas dia ke sono. Tahu di mana salatnya. Ya, Ibu Hajar. Jadi tolong perhatikan, Bu, diawasin. Begitu keluar rumah tuh jangan dibiarin. Sekali-kali intip. Ada nggak di masjid anak saya? Nggak apa-apa. Ya, intip kali-kali. Nah, apalagi yang nggak punya bapak, Pak, masjid bawa anakmu tuh. Ya kan? Nggak apa-apa, Bu. Tapi baik-baik Ibu ngomongnya sama Bapak. Pak, ke masjid ya, nanti pulang bikinin kopi. Ya, atau dibikinin kopi susu, pulang nanti jam pulang maghrib bawa anak ya, atau bawa cucu, nah itu terus gitu ya, dari ini. Jadi banyak sebetulnya amalia-amalia yang kita dapatkan, yang kita gali itu dalam keluarga saja, karena itu kita mau masuk surga semua. Gak siapa lu siapa gua, enggak, kita harus masuk surga. Nah, persiapan di surga itu apa? Kita mau bikin taman, apa yang kita lakukan? Pengajian seperti ini, ya. Pengajian seperti ini kalau ibu saja duduk begini aja, makan roti segala macam, sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunat. Ya. Bahkan menurut Imam Syafi'i 1000. Suatu saat ibu duduk di satu majlis sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Ya, ini yang mendengarkan, termasuk yang ngantuk, Bu. Nggak ada kan? Termasuk yang ngantuk. Bebek yang ngantuk, bebek yang nggak ngantuk. Hah? Yang nggak ngantuk ngobrol, pahalanya di mana coba? Nah, ini Bu. Jadi inilah sebetulnya kalau kita gali pahalanya banyak, Bu. Cuman kita malas. Kadang-kadang banyak aja, ya gitu. Kemarin saya debat sama Ibu Ketua Bu Dahlia. Pak Haji, ini tahu saya. Bu, maaf saya lagi di Depok. Sebulan saya hijrah Bu ke sana. Ya, sebulan hijrah sana. Nah, inilah. Ini duduk di majelis saja, Bu. Itu baru satu keterangan dari Imam Syafi'i. Ada lagi salah satu hadis mengatakan orang yang duduk di satu majelis mendengarkan ilmu, menuntut ilmu, ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, pemahaman menjadi terbuka, itu akan mendapatkan emas, ya, sebesar gunung Uhud. Coba. Kalau seumur ibu misalkan 60, sisa umur berapa hari lagi atau berapa tahun lagi, misalkan mau jatah 64, berarti 4 tahun lagi. Ya kan? Misalkan dalam 2 minggu itu kan pengajian. Coba berapa gunung Uhud? Itu sudah kita investasi di surga. Ya. Katanya di sana itu tidak ada tua, semua remaja. Tingginya kayak Nabi Adam. Nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi. Tingginya sama. Coba. Nabi Adam setinggi apa kita nggak tahu. Ya kan? Semua cantik-cantik. Ya, Ibu? Nggak ada. Nggak ada istilahnya di sana WC segala, nggak ada. Ada air madu, air susu. Nah, kita yang bikin. Taman-taman di situ, rumah tuh dibikin. Kita yang bikin. Makanya nanti di surga itu kita insya Allah masuk surga, Ibu, amin. Nah, masuk surga itu nanti kan di alam perhitungan dulu. Nah, ada yang terpeleset dulu, ya kan? Nanti ada kok itu cepet amat, nah, beda, ada lagi. Itu di dunia itu hanya di sini misalkan saat dibandingkan dengan sehari di akhirat itu 1000 tahun. Coba sehari 1000 tahun. Tuh. Makanya sekarang kita baru kemarin udah mau tahun baru lagi nih sebentar nih. Sekarang udah Oktober, November, Desember lagi. Kayaknya baru kemarin. Jadi cepat sekali gitu. Ya, cepat sekali gitu. Jadi kita dengan kecepatan waktu ini bukannya terus mengenjot dalam ibadah,
terus menggenjot, menggali dalam mengamalkan kebaikan, ya, tetapi malah menggenjot dalam kesenangan. Itu juga jangan. Senang boleh, sekali-kali rem. Senang boleh, sekali rem. Kita ini akan mati. Atau tuh lagi senang dicabut oleh Allah, ya kan? Kalau dalam keadaan kita bagus, kalau dalam kondisi kita lagi tidak baik, coba. Ibu dengar Mari Sahak meninggal tiba-tiba, coba. Pulang ajar, pulang ke rumah, udah nggak ada rumah, udah siapa-siapa di rumah. Pulang, suaminya datang, panggil, nggak jawab. Udah, selesai. Nah, itu. Padahal katanya kan temannya baru kemarin ngobrol dengan saya. Baru kemarin. Karena jatah habis, karena merasa sehat. Ya, hati-hati. Malakul maut itu nggak jauh, ada di tenggorokan kita, ya, nggak jauh, Bu. Ada di tenggorokan kita kematian itu. Tinggal tunggu waktu saja. Mulai kemana, Ibu? Masuk bengker? Nggak bisa, habis. Ya, Ibu hadirin. Jadi itu. Yang akan dinaungi itu diantaranya yang pertama imamun adilun, yang kedua pemuda-pemudi yang selalu getol ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagian ibu bagaimana menciptakan anak supaya rajin ibadah, minimal 5 waktu sholat jangan putus kepada anak kita. Belajar dari sekarang, membiasakan diri. Bisa karena biasa, tidak ujug-ujug biasa karena bisa. Enggak. Biasa dulu, biasa baru bisa. Ya, istiqomah terus, jangan putus-putus Bapak, terus jangan tinggalkan, terus. Saya di rumah begitu. Kadang-kadang nanti dulu sih, itu udah qomat. Itu betul. Dia juga dapat pahala. Nggak salah kan? Orang kita mau masuk surga kok. Ayah mau surga, ayah. Ayo Pak. Tenang, nanti pulang gorengin nasi goreng. Nah, subuh. Bikinin kopi, WC. Iya, Bu. Gitu. Ibu pengabdian sebagai suami, kan gitu. Jadi semua ada. Itu di rumah saja. Nah, gitu. Ibu itu langkahnya itu di rumah lebih banyak daripada laki-laki. Sebentar sono, sebentar sini, sebentar sini, sebentar sono. Pusing saja laki-laki. Iya. Bapak banyak dengkur aja gitu. Ya suruh rokok. Tapi ibu sebentar di kamar. Semua di kamar mandi. Ya, itu ibu. Banyak lebih langkah lebih banyak. Ya, ibu hadirin. Jadi ibu juga ada bagian. Jangan diam saja. Bagaimana caranya menciptakan supaya ibu juga menggali amalia, mengajak, menciptakan anak kita bagaimana caranya supaya jangan terjerumus, ya, supaya jangan terjerumus, supaya bisa menjadi pemuda-pemudi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya anak itu katanya kadang menjadi fitnah, ya kan? Fitnah bagi keluarga orang tuanya kalau kita tidak bisa mengendalikan. Ya, ibu hadirin, fitnah dunia, fitnah akhirat. Fitnah akhirat akan menjerumuskan kita ke neraka. Coba, Masya Allah. Dan ingat, anak itu titipan, Bu. Titipan anak itu. Au yunassironihi au yumajjisanihi, itu tergantung kedua orang tuanya. Mau dinasorokan, mau dimajusikan, itu tergantung kedua orang tuanya. Jadi semua tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab suami, keluarga kita sebagai suami istri. Ya, bagaimana menciptakan anak kita. Jadi anak itu kesadaran menimbulkan semangat untuk belajar sungguh-sungguh untuk anak kita menjadi harapan orang tua. Harapan bangsa, harapan masyarakat, ya, gitu. Kalau anak jadi takwa apa sih, Masya Allah, senangnya kan kita, ya, mendoakan orang tua kita sudah meninggal juga enak kayaknya, pasti ngirimin terus, ya kan, pasti ngirimin terus.
Begitu orang mati dikubur, baru aja belum kering, sudah berantem masalah harta, kono gini dan sebagainya. Bukan ngirim doa, ngirim bara kepada kita, ya. Makanya yang kelebihan harta, yang mumpung masih hidup dah bagi-bagi dah, gitu. Wasiat, baik-baik kamu orang, jangan sampai ngirim bara sama mama papa, kirimlah doa, kan gitu. Ya, ibu hadirin. Gitu. Jadi harapan bangsa, masyarakat bisa terwujud dan terlaksana. Pemuda itu tidak pernah mengotori nama baik orang tua. Coba. Tidak terkotori oleh anak. Apalagi masyarakat, tentu dengan akhlak yang buruk, ya, mengotori orang tua. Yang berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya selalu ingat ke masjid. Nah, ini kerjaan ibu juga, ingatin bapaknya. Misalkan ibu jalan-jalan ke Bandar Lampung, di rest area, Pak, waktu sholat nih, berhenti, ingetin, ayo kita sholat. Ini bapak kan enak aja, gitu kan? Pak, berhenti dulu, asarnya bentar. Ingetin. Jadi orang yang hatinya selalu mengingat masjid. Ibu hadirin, masjid itu merupakan bagian, ya, bagian dalam kehidupan sehari-hari kita selaku umat Islam. Masjid ini, ya, masjid ini kendaraanmu nanti, kendaraan kita, ya, masjid ini. Gitu. Makanya kita lahir di sini, bisa marhaban di sini, pergi dikubur di sini. Ya, yang tidak jadi biasanya sholat di belakang jadi makmum, jadi imam dia di depan. Ya kan? Iya. Itu. Ya, masjid inilah rumah kita. Rasul hijrah yang dibangun apa masjid. Ya kan? Jadi orang yang selalu terpaut ingat dengan masjid. Itu adalah yang ketiga. Apabila bepergian hatinya selalu mengingat masjid, dia kemana aja selalu ingat masjid. Saya kalau waktu masih aktif, Bu, ada acara rapat di Medan, pergi ke kerajaan Maimun, ada masjidnya, sholat. Ibu-ibu kan sering tuh jalan-jalan ke mana tuh, ke Bahmas, kemana lagi tuh, Al-Jabar, ya kan? Ya. Kalimantan ada masjid Kutai apa sama tentu, sholat. Ya. Termasuk di tengah pulau di Lampung sudah ada tuh, ada masjid kan di tengah tuh, di Teluk kan kita kalau ada pulau pasir, kalau nggak salah ada masjid di situ tuh. Salat itu. Ngambil barokah. Itu yang ketiga, orang hatinya selalu mengingat ke masjid. Yang keempat, siapa yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Warajulani nahaban fillah. Dua orang yang bersahabat hanya karena didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu persahabatan dua suami istri. Dua suami itu sahabat-sahabat yang memang yang direkatkan dengan apa yang dinamakan pernikahan. Sahabat. Baik sahabat pergaulan, sahabat tetangga, sahabat keluarga, anak dengan sahabat. Ya. Dua sahabat yang didasari hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang dipertemukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena cantik, bukan hanya karena anak si anu dan anak si ini. Tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Itu yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Suami saya mah begini pendek segala macam hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Suami saya ini hitam aja gini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala.
Manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Ya. Saling membutuhkan, memenuhi kehidupan. Manusia perlu bersahabat dengan orang lain. Memberikan perlindungan bagi orang muslim, bersahabat dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dimaksud sahabat karena Allah itu yaitu sahabat karena agama, Bu. Sini ada penekanan bagi muslim karena agama yaitu Islam. Ya, sahabat di sini. Ada lagi karena sahabat itu satu ideologi. Seperjuangan, satu tujuan yang dikatakan mardotillah, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu. Sahabat. Jadi bukannya sahabat karena memandang dari segi politik, dari segi harta, enggak, ya, tapi dengan agama. Nah, itu yang namanya warojulani tahaban fillah, dua sahabat yang didasari hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, apa lagi ya? Masih ya? Yang kelima, ibu hadirin, wa rajulun dzakarallahu qaliyan fafadat kianan do'man. Orang yang selalu berzikir kepada Allah di tengah malam. Coba. Berzikir karena Allah tengah malam. Berzikir bukan zikir saja, sholat tahajud, berzikir juga, ya kan? Gitu. Walaupun tidak tahajud tapi baca-baca selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, ya terus. Mau tidur baca-baca aja langsung blak tidur langsung ngorok, enggak. Zikir dulu. Ya, mengingat Allah dulu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah ini orang yang selalu atau sudah bisa muraqabatun nafsi. Muraqabatun nafsi ini orang yang selalu mawas diri, Bu. Ya, mawas diri, mengintrospeksi diri, menghisab diri yang dibuktikan dengan rajin bangun tengah malam. Kita tengah malam bangun, pipis doang, tidur lagi. Saya tuh, Bu. Baru jam 2 bangun, pipis, tidur lagi. Ya, gini. Jadi belum muraqabatun nafsi atau mengintrospeksi diri, menghisab diri, ya. Orang tidur harusnya kita berdoa, berzikir. Orang ngorok tidur kita dibangunkan. Ya, tidur. Tahajud, berzikir kepada Allah. Menimbang-nimbang amal kita hari ini tuh apa ya sudah kita lakukan. Kan gitu kira-kira. Hari kemarin nanti malam apa yang sudah dilakukan kemarin itu? Sudah ngasih apa saya ya? Kan gitu kira-kira. Masih ada, masih banyak duit ini dikasih orang nih, nah, yang membutuhkan. Apa yang menjadi amal? Itu yang dipikirkan. Ya. Apa yang sudah kita lakukan sehingga menghasilkan amal perbuatan yang baik bagi saya yang akan pulang, mempersiapkan bahan-bahan bekal. Ya. Karena kita ini akan pulang, Bu. Pulang itu tentu kita akan bawa koper. Koper itu mau diisi batu apa mau diisi pakaian. Misalkan kita mau nginep di hotel. 2 koper, 1 batu, 1 isinya baju, handuk, pakaian dalam, sikat gigi segala macamnya. Datang ke sana kan kepake. Ya kan? Pakai. Coba koper yang isinya batu, udah berat. Datang ke hotel apa yang coba? Itu ibaratnya, diibaratkan. Ibaratkan.
Kita ini sekarang sedang jalan-jalan, mau pulang bawa apa? Ya, mungkin di sana di yang ada baju itu ada di samping ada sabun, ada snack juga. Gitulah kira-kira. Kan itu. Jadi itu misalkan yang ada baju itu taruhlah ibadah-ibadah kita di dunia yang sudah kita lakukan, itulah hasilnya. Ya kan dibawa ke hotel untuk ganti baju. Tetapi batu ini diibaratkan ibadah kita, tetap sholat tetapi kurang sesuai dengan tidak ilmunya. Sholat sudah capek-capek ini. Datang ke sana nggak kepake juga. Tuh, kita beramal tapi diomongin. Bersedekah tapi cerita, kau bersih gitu kalau bukan karena saya. Pokoknya itu. Jadi itulah ibarat koper isinya itu tinggal ini aja ibu, silakan. Padahal sedekah itu tangan kanan tangan kiri pun jangan tahu, ya. Itu ada nomor 6 sedekah itu, termasuk orang yang akan dinaungi nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari kiamat. Ya. Itu nggak jadi bupati kalau bukan karena saya. Pokoknya karena saya deh. Ya. Hilang. Jadi begitu dibuka kesan, loh kok koper saya batu semua. Nggak ada harganya. Itu tadi habis semua. Amal-amal kita habis. Jadi imam ingin, karena saya jadi ada mertua, ya kan? Bukan karena Allah, karena mertua ujung-ujungnya. Ya. Semakin udahlah, nggak ada hasilnya lah. Nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya. Nggak ada pahalanya. Gitu. Nah, ini ibarat antara koper yang isinya batu sama koper yang isinya pakaian-pakaian yang untuk ganti nanti di hotel. Itulah kira-kira. Itu yang kelima ibu hadirin, dan yang keenam orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang tahan uji dan tahan godaan. Ini bagi kaum bapak-bapak ini, karena bapaknya saya sendiri. Ini kaum bapak-bapak, ya. Nah, kaum bapak, hati-hati nih, tahan uji. Ibu hadirin, dalam hadis diterangkan yang keenam ini, yang akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat yaitu laki-laki yang diajak berbuat serong oleh wanita atau sebaliknya, kaya atau cakep, cantik dan lain sebagainya. Tetapi laki-laki itu menjawab, saya takut kepada Allah. Nah, ini akhiratun ta'ala. Saya takut kepada Allah, kan gitu. Allah yang maha menguasai semesta alam. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ibu hadirin, hati-hati nih sekarang. Sudah banyak di layar kaca macam-macam. Bahkan bisa menjadi menghilangkan nyawa. Ya, nah inilah perlunya introspeksi tadi, perlunya kita mawas diri dan lain sebagainya, ya. Karena bagi bapak-bapak ini godaan serupa ini memang merupakan godaan yang cukup berat bagi bapak-bapak. Ya. Sebab menurut sejarah godaan serupa ini sangat ampuh untuk menggoyahkan iman. Iya. Jadi nggak aman. Ya, gitu. Bisa menggoyahkan iman. Tentu ini pun campur tangan setan. Ada pihak ketiga lah, gitulah kira-kira. Ya, campur tangan setan. Jadi tipis iman laki-laki ini. Dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Ya Allah memberi penghargaan yang tinggi terhadap orang yang tahan uji menghadapi godaan serupa ini, ya. Jadi yang keenam adalah orang yang tahan uji. Dan yang ketujuh tadi sedekah tadi, yang ikhlas tadi, ya. Nah, itulah 7 yang akan Allah naungi
bagi hambanya yang melaksanakan di dalam kesehariannya. Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa termasuk salah satu di antara yang 7 golongan ini, sehingga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apabila kita memang kebetulan menjadi pemimpin, yang mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil ya, suatu saat mungkin nanti akan jadi Bu RT perempuan. Pak Lurah perempuan dari masjid ini ya, pemimpin adil ya kan, gitu. Calon RT. Atau apabila kita kebetulan menjadi atau istilahnya masih berusia muda, mudah-mudahan menjadi pemuda atau pemudi yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila bepergian juga kita selalu ingat ke masjid. Apabila menjalin persahabatan juga mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang memang istilahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendapat godaan bisa teruji juga ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apabila banyak rezeki bisa bersedekah yang penuh dengan keikhlasan, yang disebut dengan keikhlasan, sehingga tangan kiri pun tidak mengetahuinya. Ibu hadirin, itulah ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus bagi saya pribadi, mari kita saling sharing, saling nasihati di antara kita. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Dan saya memberikan apresiasi terutama dalam masalah pembacaan Al-Quran. Kalau memang ibu bersedia, kapan? Ya, saya tidak akan bisa mengajari satu persatu, sama-sama. Nanti kita bahas panjang pendeknya, ini kenapa, dan ini kenapa. Ini saya sarankan, saya anjurkan setiap sebelum ustadznya datang, ustadznya memberikan tausiah, pakai ini dulu setengah jam, ya kan? Setengah jam, supaya kita tuh ya banyak pahala ujung-ujungnya. Ibu ingat, 1 pahala 10 kebaikan. 1 kebaikan dibaca menjadi 10 kebaikan dalam 1 huruf saja. Coba Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Coba ibu baca kali 10. Coba. Ya. 1 kebaikan bila dilakukan menjadi 10. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Kali 10 itu sudah berapa kebaikan? Coba. Ya. Banyak, Bu. Pahala-pahala yang kita dapat tuh, koper itu akan penuh, akan beli yang gede. Ya, penuh. Asal kitanya mau. Ya. Nah, itu tadi. Malam itu tadi introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah mawas diri tadi, ya. Pada hari kemarin itu apa aja? Banyak menonton sinetron atau banyak nonton debat dan lain sebagainya. Apa banyak ibadah? Nah, itu. Ya, itu. Jadi semua ada, tinggal kita lakukan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.